Masalama, salam pendidikan. Sahabat Kitu Learning, kali ini kita akan berbincang tentang 10 soal matematika yang terdiri dari 5 bab atau kurang lebih sepertiga dari keseluruhan bab di dalam matematika. Kita akan membincang tentang apa yang akan menjadi gambaran terkait dengan SKB untuk kompetensi profesional bagi para sahabat guru matematika. Untuk tidak memperpanjang, kita langsung saja dengan harapan semoga hal ini diperkenankan dan dimudahkan oleh Allah untuk membantu para sahabat di dalam menyelesaikan secara optimal soal-soal yang ada pada SKB, khususnya untuk kompetensi profesional yang kurang lebih akan mencakup 70% dari keseluruhan soal SKB yang akan dihadapi. Mari kita mulai. Soal nomor pertama kita adalah soal yang ada dalam bab persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah dengan 6x ditambah dengan 8 sama dengan 0 adalah. Kita selesaikan pertama dengan menggunakan metode praktis penalaran de Maestro. Baru kemudian yang kedua kita selesaikan dengan pendekatan menurut teori. Sahabat Kitu Learning, perhatikan bahwa yang diminta adalah sebuah persamaan kuadrat yang akar-akarnya itu 2 kalinya. 2 kali dari mana? 2 kali dari persamaan kuadrat yang ada, yaitu x kuadrat tambah 6x tambah 8. Di dalam metode de Maestro, kalau menyelesaikan seperti ini, maka perhatikan bagian pertama yang berupa x kuadrat itu biarkan saja seperti itu, tidak terpengaruh oleh perubahan akar menjadi berapa kali. Lalu 2 kali itu berpengaruh terhadap yang mana? Dia berpengaruh terhadap suku yang ada x berpangkat 1-nya, itu cukup kali 2 saja. Ini kali 2. Sehingga kita akan peroleh x kuadratnya tetap x kuadrat ditambah dengan 6x-nya dikali 2 menjadi betul 12x. Lalu untuk suku yang tidak ada x-nya, tidak ada variabel x-nya, dalam hal ini angka 8, itu dipengaruhi oleh 2 kali tetapi pangkat 2 kan. 2 kali, 2 dipangkat 2 kan, 2 pangkat 2, betul. Dia menjadi 4 kali. Berarti 4 kali 8, betul. Dia bernilai plus 32. Ini sama dengan 0. Selesai. Kita lihat bahwa hasil yang kita peroleh ini muncul pada jawaban betul. Charlie. Insyaallah dengan metode praktis penalaran de Maestro untuk penyelesaian persamaan kuadrat begini, dia kira-kira 15-20 detik akan selesai. Itu cara praktisnya. Sahabat Kitu Learning, Kak Iqbal ingatkan, kalau penyelesaiannya secara teori, nih, maka diingat bahwa bentuk menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah alfa dan beta, itu adalah x kuadrat dikurangi dengan jumlahkan alfa dan beta itu, alfa ditambah dengan beta kali x, baru tambahkan dengan kalikan alfa dan beta. Berarti alfa kali beta. Ini sama dengan 0. Ini aturan atau rumus yang dipakai kalau mau menyelesaikan persamaan kuadrat atau menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa dan beta secara teori. Nah sekarang alfanya mana? Alfanya berasal dari persamaan kuadrat baru.
dikatakan bahwa akar-akarnya adalah 2 kali. Jadi kalau misalnya persamaan kuadrat yang lama ini punya akar-akar X1 dan X2, maka berarti kita kan bisa peroleh bahwa X1 ditambah dengan X2 itu sama dengan, betul, min B per A minus B per A, di mana A-nya adalah koefisien X kuadrat, B-nya adalah koefisien X berarti 6, dan C-nya adalah 8. Kalau begitu ini berarti sama dengan, kita tulis saja minus 6 dibagi dengan A-nya, betul, 1. Atau X1 ditambah dengan X2-nya sama dengan minus 6. Itu cara teori. Kita juga bisa peroleh X1 dikalikan dengan X2, yaitu, betul, C per A. Kita lihat di soal ini C-nya adalah 8, A-nya sama dengan 1 atau sama dengan 8. Kak Iqbal berikan box kotak untuk mengingatkan tentang X1 tambah X2 dan X1 kali X2. Nah sekarang, kalau kita lihat apa yang diminta oleh soal, 2 kali akar-akarnya berarti alfanya itu 2x1, betanya 2x2, 2x2. Nah, sehingga bentuknya ini kita bisa lihat x kuadrat dikurangi dengan alfanya adalah 2x1 tambah betanya 2x2. Kali dengan X, baru ditambah dengan alfa kali beta. Alfanya 2x1, kan begitu, kalikan dengan betanya 2x2. Ini yang sama dengan 0. Sekali lagi ini kalau mau menyelesaikan secara teori, besar kemungkinan para sahabat akan memilih menggunakan metode praktis penalaran de Maestro karena cepat. Mana yang praktis penalaran de Maestro yang warna merah? Warna biru ini adalah teorinya. Tapi untuk mengingatkan, tidak apa-apa. Kita lanjutkan, berarti ini sama dengan X kuadrat dikurangi dengan 2x1 tambah 2x2, kan 2-nya boleh keluar ya. Sehingga kita peroleh 2 kali X1 ditambah dengan X2 kali X. Demikian pula untuk di belakang, 2x1 kali 2x2, 2 kali 2 menjadi 4 boleh keluar. Sehingga dia menjadi 4 kali X1, X2 sama dengan 0. Nah, dari persamaan awal kita kan sudah peroleh X1 tambah X2-nya sama dengan, betul, minus 6 nih. Sehingga ini bisa diisi dengan minus 6. Kita juga sudah peroleh X1 kali X2-nya. Ini nilainya berapa? Betul, 8. Jadi ini masuk ke sini, begitupun ini dibawa ke sini. Ini menjadi 8. Nah, kita sederhanakan, X kuadrat kurang 2 kali min 6. Betul, berarti plus 12X ditambah dengan 4 kali 8. Betul, 32. Ini sama dengan 0. Sahabat Q2 Learning, kelihatan kan bahwa hasil ini itu sama saja membawa kita pada jawaban Charlie. Sahabat Q2 Learning, kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Soal ini terkait dengan peluang, bagian dari satu rumpun besar statistik dan peluang. Di dalamnya ada kombinasi, juga ada permutasi. Pada sebuah toko seluler terdapat 10 telepon genggam dalam kondisi yang baik, 10 yang baik, dan 2 telepon genggam rusak pada satu kemasan kardus. Kalau begitu ada 10 yang baik, ada 2 yang rusak. Berapa totalnya? Betul. Soal ini menunjukkan bahwa ada 12 telepon genggam. Untuk mendapatkan telepon genggam yang rusak,
dilakukan pengujian dengan cara mengambil dan menguji satu persatu secara acak tanpa pengembalian. Peluang diperoleh 2 telepon genggam rusak pada 2 pengujian yang pertama adalah, berarti soal ini menginginkan pengujian pertama ditarik pertanyaannya berapa peluangnya ini harus rusak. Kemudian yang kedua pun ketika kita lakukan penarikan kedua juga rusak. Berarti pada 2 penarikan ini diinginkan dua-duanya rusak. Baik, mari kita lihat. Berarti kita melakukan penarikan pertama dan yang kedua juga melakukan penarikan. Penarikan pertama diinginkan yang rusak. Keseluruhannya ada 2 yang rusak. Sementara keseluruhan handphone baik yang baik maupun yang rusak ada betul 12. Berarti peluangnya untuk memperoleh yang rusak di sini itu mudah saja. Ada 2 yang rusak dari keseluruhan 12 handphone. 2/12 atau sama dengan betul 1/6. Sekarang kita lihat bagaimana untuk penarikan yang kedua. Juga diinginkan yang rusak. Ingat, yang pertama sudah ditarik 1. Berarti tinggal berapa? Bukan lagi 12 kan? Betul, tinggal 11 handphone. Nah, sekarang, dan yang sudah ditarik sebelumnya diasumsikan yang rusak. Berarti dari 2 yang rusak tinggal 1 kemungkinannya. Artinya tinggal 1 kemungkinan dari 11 handphone yang tersisa. Itu pada penarikan kedua. Pertanyaannya, ini mau di pertama rusak, yang kedua juga harus dapat yang rusak. Mudah saja. Kalikan antara yang didapat peluang pertama dan peluang yang kedua. Berarti 1/6 kalikan dengan 1/11. Di atas 1 kali 1, 1. Di bawah 6 kali 11. Betul, 66. Artinya peluang diperoleh 2 telepon genggam rusak pada 2 pengujian yang pertama itu adalah 1/66. Sahabat Kitu Learning, kita lanjutkan dengan soal nomor 3 kita. Ini adalah soal limit. Dan limitnya adalah limit trigonometri. Kak Iqbal biasa sebut sebagai limit Cikotang, sin cos tangen. Limit X mendekati 0 dari sinus 2X dikalikan dengan tangen 8X dibagi dengan sinus kuadrat 4X sama dengan. Dalam pendekatan metode praktis penalaran De Maestro, mudah menyelesaikannya. Ketika kita lihat koefisien X-nya yang ada pada sinus, ini adalah angka 2. Koefisien X yang ada di dalam tangens, ini angka 8. Di bawah, koefisien X-nya adalah 4. Tetapi dia berada dalam posisi sinus yang kuadrat. Sehingga penyelesaiannya, ambil saja koefisien itu metode De Maestro. Berarti 2 terus tandanya kalikan 8 bagi di bawah ada angka 4 tetapi berbentuk pangkat 2. Sehingga dia 4 pangkat 2 atau boleh saja kita tulis menjadi 4 kali 4. 8 dengan 4 tinggal 2. Di atas 2 kali 2 4. Berarti habis dengan yang di bawah. Hasilnya sama dengan 1. Kita lihat bagaimana kalau sketsa teorinya. Sahabat, Kak Iqbal menggunakan untuk teori ini dengan menggunakan tinta biru.
Ada dua kemungkinan yang bisa dipakai. Yang pertama adalah dengan menggunakan dalil betul, L'Hopital. Sistemnya gimana? Yang di atas diturunkan, yang di bawah diturunkan, sampai kita tidak mendapatkan lagi bentuk 0 per 0. Dari mana 0 per 0? Perhatikan bahwa sebenarnya ketika X mendekati 0 dimasukkan ke dalam sinus maupun ke dalam tangens, kita akan peroleh sin 2 kali 0 sin 0 itu adalah 0. Tangens 8 kali 0 berarti tangens 0 itu juga 0. Di bawah juga sin 0. Itu membawa kita, kalau dimasukkan juga sini, membawa kita pada bentuk 0 per 0. Secara prinsip matematika, 0 per 0 itu adalah tidak terdefinisi. Itu yang membuat harus diturunkan menurut pendekatan dalil L'Hopital. Sampai kapan diturunkan? Sampai bentuknya tidak lagi 0 per 0. Permasalahannya, sin mudah diturunkan menjadi cos, cos mudah diturunkan menjadi min sin, tangan apa teringat bahwa itu berkorelasi dengan secant. Oleh karena itu, persoalan dalil L'Hopital ini adalah pada penurunan. Kapan terhambat menurunkan, maka berarti terhambat penyelesaian. Kalau metode De Maestro cukup mengambil koefisien. Atau menggunakan teori yang kedua, yaitu dengan mengingat bahwa kapan limitnya sin X per X untuk, ya, Kak Iqbal tuliskan sin X mendekati 0, maka ini hasilnya adalah 1. Berlaku juga kalau kebalikannya X per sinus X dari limit X mendekati 0 juga hasilnya 1. Itu juga berlaku kalau limit X mendekati 0 dari tangens X per X ini juga 1. Atau X per tangens X ini juga sama dengan 1. Nah, kalau teorema ini yang mau dipakai, boleh juga. Itu secara teori. Ada dua pendekatan. Tapi dalam hal ini, sahabat akan tentu lebih mudah menggunakan metode praktis penalaran De Maestro, yaitu ketika limit sudah berbentuk 0 per 0, tinggal ambil koefisien X-nya. Tolong perhatikan ya, kalau kuadrat, kuadratkan. Baik. Sahabat Kituleni nomor 4, kita masuk ke bab yang berbeda lagi. Ini adalah bab eksponensial. Yang ditanyakan di dalam soal nilai X yang memenuhi persamaan 0,09 pangkat seperdua. Tentu diingat bahwa pangkat seperdua itu sama saja dengan akar dari pangkatnya X minus 3 dibagi dengan 0,3 pangkat 3X ditambah dengan 1 sama dengan 1. Sejatinya soal ini sederhana saja, tapi di model menjadi kesannya bisa membuat orang mengerjakannya lari terpontang-panting. Padahal ini sangat bersahabat. Perhatikan sahabat, angka di bawah 0,3, angka di atas 0,09 itu adalah bilangan pokok dari eksponen ini. Tapi yang di atas kan 0,09 itu dalam bentuk pangkat setengah atau akar. Akar 0,09 kan tidak lain daripada 0,3. Jadi sebenarnya bilangan pokoknya sama. Ini sama saja dengan 0,3.
Sementara yang ada di bawah 0,3 pangkat 3x plus 1 kan bisa ditarik ke kanan menjadi pengalih ke 1. Sehingga kita akan peroleh bentuk bahwa di sebelah kiri 0,3 pangkat x dikurangi dengan 3 yang di atas. Sementara yang di ruas kanan 0,3 yang di bawah kan sudah pindah ke kanan kali 1, berarti menjadi 0,3 pangkat betul 3x ditambah dengan 1. Ruas kiri sudah ada, ruas kanan sudah ada, dan kita lihat bahwa ruas kiri dan ruas kanan memiliki bilangan pokok sama, yaitu 0,3. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, sudah berarti pangkatnya juga harus sama. Ini sudah sama, bahkan secara ekstrim boleh dilakukan, mohon maaf, dicoret. Sehingga bentuk sebenarnya ini adalah x dikurangi dengan 3 sama saja dengan 3x ditambah dengan 1. Tinggal sederhanakan. Boleh x-nya dipindah ke kiri, konstantanya angkanya ke kanan, atau sebaliknya boleh. Kalau misalnya kita pindahkan ke kiri lah, x-nya 3x-nya pindah ke kiri, berarti x dikurangi 3x menjadi betul minus 2x. Minus 3-nya pindahkan ke kanan, berarti menjadi plus 3 tambah 1, 4. Penyederhanaan, x-nya menjadi sama dengan 4 dibagi min 2 atau sama dengan minus 2. Nih. Sahabat Q2 Learning, kita lihat soal nomor 5 kita. Ini adalah soal integral dasar. Kak Iqbal ingatkan, prinsip integral dasar sederhana. Kalau ada bentuk integral x berpangkat n dx, perhatikan ininya sama, maka ini sama saja dengan betul. Yang dilakukan integral itu berarti diangkat pangkatnya. Maka pangkatnya akan menjadi x pangkat betul tambah 1. N-nya tambah 1. Lalu pendekatan keadilannya, ketika pangkatnya bertambah, apa yang menjadi pangkat bertambah ini jadikan dia pembagi. Berarti n tambah 1 itu pembagi dari 1 ini. Sesudah itu tinggal tambah dengan sebuah konstanta C. Sederhana sekali, Kak Iqbal hanya mengingatkan para sahabat tahu betul. Integral itu menaikkan, kebalikan dari diferensial. Diferensial menurunkan, artinya pangkatnya akan berkurang. Kalau integral, pangkatnya bertambah 1. Kalau diferensial, pangkatnya berkurang 1. Itu pasangan itu. Oke, lalu penambahan pangkat itu yang kemudian menjadi pembagi. Nah, mari kita lihat. Kalau di sini pangkatnya adalah pangkat 2 tambah 1, berarti dia nanti menjadi betul. Dia akan menjadi pangkat 3. Nah, sekarang tetapi pangkat 3 itu sekaligus menjadi pembagi. Berarti ini akan kita peroleh 3/3. 3-nya ini angka semula, yang di bawah inilah pembagi. X pangkat betul pangkat 3. Nah, 3 dengan 3 habis, maka di depan nanti harus X pangkat 3. Yang memungkinkan kita lihat, ini boleh, ini boleh. Charlie, mohon maaf, angka 3-nya nggak boleh. Delta angka 6-nya nggak boleh. Echo angka 6-nya nggak boleh. Kita lanjutkan. Pada suku kedua, minus 5x. X-nya berpangkat berapa kalau begitu? Betul, di sini ada pangkat 1. Semula pangkat 1. Nah, ditambah, berarti dia akan menjadi pangkat 2.
pangkat 2 itu juga kemudian sekaligus menjadi pembagi. Berarti angka 5-nya harus, ini minus ya, 5 dibagi 2, X pangkat 2. Sehingga kita peroleh bahwa jawabannya berarti bukan Bravo, karena Bravo bukan minus 5. Ini mohon maaf, di sini salahnya. Sehingga dari sini kita sudah bisa peroleh jawaban kita adalah alfa.
Alhamdulillah sahabat Q2 Learning sudah menyelesaikan 5 soal tryout seperti tadi. Dan insya Allah aman ya. Semoga nanti seaman pada saat sahabat mengerjakan soal-soal kompetensi profesional pada SKB, insya Allah. Baik, mari kita bedah bersama. Nomor 6. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya setengah dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah dengan 10X ditambah dengan 40 sama dengan 0. Tadi konsep dasarnya kita sudah kerjakan. Bedanya kalau tadi menjadi sekian kali, ini menjadi akar-akarnya setengah. Prinsipnya sama. Setengah itu kan berarti bisa ditulis menjadi betul 1/2. Kalau begitu, yang di depan tetap, ini jangan rubah. X kuadratnya akan tetap X kuadrat. Lalu, yang di tengah, X. Tinggal kalikan setengah. Ini. Setengah kali 10, betul. Setengah kali 10, 5X. Tambah dengan yang di belakangnya, setengah pangkat 2 atau setengah kali setengah. Setengah kali setengah? Betul, 1/4. Kalau begitu, ini kita kali dengan 1/4. 1/4 dari 40? Yes, 10. Sama dengan 0. Selanjutnya gimana? Ya selanjutnya sudah selesai. Jawabannya ini. Itu metode praktis penalaran the maestro. Berarti jawaban kita adalah alfa. Sahabat Q2 Learning, soal tryout kita ini terkait dengan eksponen. Insyaallah aman ya. Bilangan pokok berapa yang ada di sini? Betul. Ini bilangan pokoknya 3. Kalau yang kanan bilangan pokoknya berapa? Betul. 3 juga. Dari mana 3? Lah ini kan 27 akar pangkat 3. 27 akar pangkat 3-nya kan 3 juga. Buktinya apa? 3 kali 3 hasilnya 9 kali 3 27. Oke. Kalau begitu sebenarnya ini bisa saja ditulis menjadi 3 yang sebelah kanan ya. 27 akar pangkat 3 menjadi 3 pangkat X tambah 5. Berarti ruas kirinya sekarang ini ruas kanannya. Berapa bilangan pokoknya di sebelah kiri ruas kiri? 3. Berapa bilangan pokoknya di ruas kanan? 3 juga. Bilangan pokok sudah sama, bilangan basis sudah sama, berarti pangkatnya tinggal disamakan. Betul. Artinya 2X ditambah dengan 3. Ini pangkat dari sini. Itu sama dengan X ditambah dengan 5 pangkat dari sini. Sederhanakan. X-nya pindah ke kiri berarti 2X dikurangi dengan X tinggal X. 3-nya yang ada di ruas kiri pindahkan ke kanan menjadi minus 3. 5 kurang 3 hasilnya betul 2. Terus? Ya terus ini hasilnya. X-nya sama dengan 2. Sahabat Q2 Learning, kita tiba pada soal nomor 8 kita atau soal ketiga dalam tryout. Kita lihat, untuk suku pertama soal kita 2X pangkat 3. Berarti nanti pangkatnya menjadi berapa? Tambah 1. Berarti ini akan berubah menjadi pangkat 4. Oke. Pangkat 4 itu sendiri juga nanti akan menjadi pembagi. Jadi 2/4. Ini akan memberikan kita 2/4 berarti 1/2X pangkat 4. Kita lihat, di jawaban alfa sampai eho kita kan menunjukkan 1/2 X pangkat 4 semua. Kita lihat. Suku berikutnya pangkat 2. X pangkat 2. Nanti ini berubah menjadi pangkat berapa? Tambah 1. Berarti pangkat 3.
pangkat 3 itu kemudian kita jadikan pembagi. Pembagi terhadap berapa? Terhadap koefisien 9. Berarti 9/3 akan menghasilkan, betul, minus 3x pangkat 3. Mohon maaf dengan minus 6, minus 6, minus 6. Begitu saja caranya. Sekarang kita lanjutkan. Suku berikutnya 4x. X-nya ini berpangkat berapa? Pangkat 1. Naikkan pangkatnya menjadi pangkat 2. 2 itu kemudian menjadi pembagi terhadap 4. 4/2, betul. Dia menjadi 2x pangkat 2. Dengan demikian mohon maaf bukan ini. Sampai di situ kita sudah peroleh jawaban kita, yaitu delta. Nomor 9 kita, soal peluang. Pada sebuah gudang tersimpan 80 barang dan 20 diantaranya rusak. Jika diambil satu barang secara acak, maka peluang barang yang terambil dalam kondisi tidak rusak. Perhatikan, bukan yang diminta yang rusak, tetapi yang tidak rusak. Sahabat lihat, semua barang ada 80. Yang 20 ini adalah yang rusak. Mintanya yang tidak rusak, berarti sebenarnya yang tidak rusak di dalam kardus atau di dalam tempat itu berapa banyak? Betul, 60 karena semuanya ada 80, ada 20 yang rusak, berarti yang tidak rusak, dari sini kita bisa peroleh, yang tidak rusak ada, betul, 60. Nah, sekarang ditarik satu kali, berapa peluangnya untuk mendapatkan yang tidak rusak? Ya berarti 60 tidak rusak. Peluangnya total ada 60 dari total barang sebanyak 80. 0 habis, 6/8 tidak lain daripada 3/4. Nih. Sahabat Kitu Learning, soal kita soal nomor 10 atau soal tryout terakhir tadi. Limit X mendekati 0, sinus 4x dikalikan dengan tangen kuadrat 3x dibagi dengan x kuadrat dikalikan dengan sinus 2x. Kalau kita masukkan x-nya sama dengan 0 ke sin tangen maupun ke x, kan kita mendapatkan bentuk 0/0. Tentu saja Kak Iqbal mengarahkan, menunjukkan pada sahabat untuk menyelesaikannya dengan metode praktis penalaran de maestro, tidak dengan menurunkan. Bisa sampai selesai orang tes tidak selesai penurunannya. Baik, bagaimana metode praktis de maestro untuk melihat limit trigonometri? Lihat saja ketika sudah berbentuk 0/0, maka ambil koefisien X-nya. Perhatikan kalau ada pangkatnya. Perhatikan tanda kali atau tambah kurangnya. Nah, sekarang kita lihat untuk sinus, koefisiennya kan 4. Ya tulis 4. Ada tanda. Oh, tulis tanda apa itu? Tanda kali. Koefisien berikutnya dalam tangen, yaitu 3. Tulis 3. Ternyata ada pangkat 2-nya. Ya berarti pangkat 2 kan 3/2 boleh juga ditulis 3 kali 3. Kak Iqbal tidak tulis 3/2 supaya memudahkan kemudian untuk proses penyelesaian kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Sekarang selesai di atas, selesai pindah ke bawah. Berapa koefisien X? Ada angka 1 di sini. Berarti 1. Pangkat 2? Iya pangkat 2, 1/2 kali. Kalaupun perlu ada pangkat 2-nya, tapi boleh juga kemudian tidak. Oke. Lalu sinus, berapa koefisien sinusnya? Angka 2, ada pangkatnya? Tidak ada. Berarti dia menjadi angka 2 saja di sini. Tadi kita tulis pangkat 2. Kenapa Kak Iqbal hilangkan 1/2 sama saya dengan 1? Coret yang bisa dicoret. 4 dengan 2 boleh hilang menjadi 2. 2 kali 3, 6 kali 3, betul, 18. Selanjutnya
Ya selanjutnya tinggal tandai, jawabannya adalah Charlie. Sahabat Kitu Learning, begitu 10 nomor soal matematika kita dalam rangka persiapan sahabat untuk menghadapi SKB. Semoga sukses. 10 soal ini berasal dari 5 bab berbeda. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Salam pendidikan.